Shalom jemaat Tuhan, salam lebih daripada pemenang. Dan ini yang kita sedang renungkan dari ayat hafalan kita, lebih daripada pemenang karena Allah yang telah mengasihi kita. Karena itu beberapa hari ini kita terus belajar untuk dibawa kepada sebuah realita. Kita bersandar kepada kasih Allah, bukan kepada kemampuan, kekuatan kita. Karena yang membuat kita lebih daripada pemenang adalah karena Allah yang mengasihi kita. Karena itu renungkan dalam hidup kita hari lepas hari, kita boleh merenungkan Allah yang mengasihi kita itu. Karena tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Allah yang telah memberikan Yesus Kristus anaknya kepada kita. Kita menjadi sahabat, dia rela memberikan nyawanya untuk kita, dan dia sudah mati ketika kita masih berdosa. Lebih daripada pemenang yang Paulus ungkapkan adalah kita bisa menang atas apapun karena tidak ada hal yang bisa memisahkan kita. Dia menuliskan bahwa kelaparankah? Karena kelaparan adalah sesuatu yang ditakuti oleh banyak orang. Orang berusaha tidak lapar. Orang berusaha bekerja keras mencari apapun supaya dia tidak lapar. Dan Paulus melukiskan apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita sadari hal ini, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, hanya masalah perut, lapar, makan dan minum. Dia sudah berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum, Allah bertanggung jawab. Kenapa banyak orang Kristen tetap khawatir dan takut tentang masalah makan dan minum? Jawabnya sederhana. Ketika kita menyadari Allah menyertai kita, Allah memberi Yesus anaknya kepada kita, maka kita bisa menang terhadap ketakutan yang bernama kelaparan. Apalagi yang tidak bisa, apapun itu yang terjadi selain kelaparan, dikatakan penderitaan. Penderitaankah? Penderitaan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu kita perlu memenangkan diri kita, karena kita nggak akan pernah bisa terpisahkan dan dipisahkan dari kasih Allah. Apapun itu yang terjadi, hanya dosa yang memisahkan kita dari kasih Allah. Hanya ketika kita bertindak memberontak kepada Dia, tapi Allah tetap mengasihi kita. Dia mengejar kita dengan kasih-Nya. Jadi kita lebih daripada pemenang menghadapi dunia ini dengan sebuah keyakinan bahwa tidak peduli betapa besar tantangan kita, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia mengasihi kita apapun yang terjadi dengan hidup kita. Dan kesadaran ini akan membawa saudara pada kemenangan demi kemenangan. Kita bisa lebih daripada pemenang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apalagi penderitaan. Alkitab menubuatkan bahwa akan ada banyak aniaya dan penderitaan yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga menderita karena nama Tuhan. Akibat ketika kita mempercayai Tuhan, mengikut Tuhan, diibaratkan kita disuruh pikul salib, sangkal diri. Dan kenapa perlu pikul salib, sangkal diri? Karena memang tubuh kita ini begitu manja. Tubuh kita ini, daging kita ini nggak biasa dengan yang namanya penderitaan. Kita itu selalu pengen hidup enak, kita selalu itu pengen nyaman, kita selalu ingin segala sesuatu ada. Kita sulit menghadapi hal-hal yang terkadang menurut kita itu adalah sebuah penderitaan. Karena itu Paulus berkata, penderitaankah? Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu betapa pentingnya kita memahami Allah di dalam kasih-Nya, karena Allah itu kasih. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita, dan kita lebih daripada pemenang karena Allah mengasihi kita. Penganiayaankah? Kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Terkadang iblis, dia datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia coba mengintimidasi kita. Kita tahu bahwa dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu dinubuatkan bahwa orang percaya, orang benar itu akan menghadapi yang namanya penderitaan, salib karena kebenaran. Beberapa waktu yang lalu kita tahu dari zaman Kaisar Nero bagaimana orang-orang Kristen ditindas, dianiaya, dibunuh, dibakar hidup-hidup, diadu dengan binatang. Kita tahu pada zaman Kisah Rasul pasal 8 bagaimana orang-orang Kristen diburu, dikejar, dianiaya. Bagaimana Stefanus akhirnya mati dirajam, dilempari sama orang-orang beragama. Dan terkadang banyak orang Kristen berdoa supaya dijauhkan yang namanya penderitaan karena kebenaran. Kita nggak bisa lari dari sana, karena Alkitab sudah menubuatkan itu pasti terjadi. Tapi yang membuat kita mampu menghadapi itu semua adalah ketika kita menyadari Allah mengasihi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan justru ada banyak orang berbalik bertobat ketika melihat bagaimana
teguh, bagaimana tabah, bagaimana kuatnya hidup orang-orang beriman dan percaya. Kitab Ibrani mengatakan bagaimana ibu-ibu menerima anak mereka dalam keadaan sudah mati. Ada yang dipotong, digergaji. Begitu luar biasa, seolah-olah dunia ini betul-betul tidak layak. Karena itu arahkan pandangan kita kepada kasih Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mengarahkan hati pikiran kita bahwa Allah mengasihi kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita, maut sekalipun. Karena ketakutan berikutnya dalam hidup manusia biasanya adalah kematian dan maut. Karena itu dalam kitab Ibrani, kalau saya bacakan untuk kita, Ibrani pasal 2 ayat 14-18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Hal yang menakutkan banyak orang, dan kita bisa lebih daripada pemenang. Kematian, maut. Dan ayat ini berkata bagaimana dia oleh kematiannya memusnahkan iblis. Demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi hal yang menakutkan berikutnya dalam hidup banyak orang Kristen manusia adalah yang namanya kematian. Kematian itu begitu mengerikan bagi banyak orang. Tetapi kematian bagi orang yang percaya adalah sebuah kebahagiaan. Berbahagialah orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan. Maut sekalipun, hal yang menakutkan bagi banyak orang pada umumnya ketika kita menyadari kasih Allah. Maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari Allah, dan kita bisa mengalahkan rasa takut itu, karena ketakutan itu bukan dari Allah. Kasih melenyapkan ketakutan. Makanya Daud berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Biar kiranya renungan pagi ini bisa meneguhkan, menghibur dan menguatkan kita semua, bahwa kita lebih daripada pemenang karena Allah mengasihi kita. Sekali lagi, Allah mengasihi saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun kondisi saudara pada hari ini, dengar, Allah menerima kita, Allah mengasihi kita. Untuk itulah dia datang dan mati di kayu salib, karena dia mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau menolong anak-anak-Mu. Engkau menunjukkan kepada kami betapa dahsyatnya kasih-Mu, dan itu yang membuat kami lebih daripada pemenang. Bahkan kami tidak perlu takut dengan apapun, maut sekalipun. Tuhan, biarlah kami boleh menikmati surga di dunia ini. Kerajaan-Mu datang berkuasa atas kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu atas kami, Tuhan. Terima kasih Engkau menyembuhkan, Engkau menolong, Engkau menghibur, Engkau menguatkan semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.